Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku sekalian. Kali ini musim hujan ya, banyak sekali di tempatku ini yang bocor. Oke, kali ini saya akan membahas tentang penghalang terbesar setiap ini. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video yang lalu yang saya pernah hapus. Namun tidak ada salahnya kalau kita bahas ulang kembali sebagai pembelajaran apa yang terjadi kepada Satria Piningit. Mudah-mudahan juga kita bisa merenungi dan menjadi sebuah inspirasi bahwa sebuah kebangkitan itu tidaklah mudah, perlu proses untuk bangkit berjuang. Oke saudaraku, penghalang terbesar Satria Piningit itu ada pembahasannya melalui teori tasawuf. Ada juga yang membahasnya secara logis. Ada juga yang membahasnya secara hadis. Kita secara hadis dulu ya. Saya pernah menemukan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau menceritakan hadis-hadis tersebut. Jadi beliau itu takut jika ini dibacakan. Kenapa? Karena saking dahsyatnya katanya. Jadi pas dibicarakan atau disampaikan hadis tersebut itu pas beliau mau meninggal dunia. Jadi beliau ungkapkan hadis itu. Hadis tentang apa? Hadis tentang Al-Mahdi atau Satria Piningit. Kenapa saya berulang-ulang menyebut bahwa Al-Mahdi itu Satria Piningit? Ya jelas sosoknya itu beda. Ada Al-Mahdi, ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah yang menjadi imam ke-12 yang disahkan untuk memimpin umat. Walaupun dari orang Syiah tapi tetap masih keturunan Habaib. Dan beliau itu sirna ke alam gaib atau menghilang, lalu bertemulah dengan Satria Piningit atau Bocahangon dan menitipi amanat kebangkitan umat padanya, lalu menetes dan istilah mengayomi menjadi Noyo Genggong atau pengawal Satria Piningit. Nah, Satria Piningit itu sebenarnya bukan Imam Mahdi, tapi Al-Mahdi, orang yang diberi petunjuk, diberi tugas oleh para leluhur wali termasuk Imam Mahdi. Makanya Satria Piningit itu mempunyai dua kedaton. Yang pertama di Arab, yang kedua di tanah Jawa. Itu yang tertulis dalam Bait Jayabaya. Jadi saya yakin 100% bahwa Satria Piningit itu Imam Mahdi. Namun beliau selalu bersembunyi.
sosok imam ada di zaman ini. Beliau tidak mau disebut imam. Kenapa? Banyak sekali peraturan jadi imam. Tapi apalagi namanya kalau bukan imam jika dia memimpin. Imam itu dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa ilmiah itu imam itu orang yang mempunyai ilmu minimal hafal hadis dan hafal Quran. Lihat di bab wajib dikatakan sebagai imam. Kembali lagi. Jadi Abu Hurairah itu tidak mau mengungkapkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi, tentang peperangan Al-Mahdi, tentang bala bencana yang menimpa Al-Mahdi sebelum beliau mendekati ajalnya. Karena mungkin beliau itu seorang sahabat Rasulullah. Jadi sebelum beliau wafat, beliau dikasih tahu oleh Allah, "Hei Abu Hurairah, kamu akan segera mati. Kamu akan segera pulang ke alam rahmatullah. Jadi kira-kira apa yang menjadi beban kamu? Ayo lepaskan." Mungkin begitu. Lalu Abu Hurairah mengungkapkan beberapa hadis yang menjadi maklumat tentang Imam Mahdi. Di dalam hadis itu dikatakan beberapa hal yang jelas secara detail itu. Abu Hurairah menjelaskan tentang perang-perang Armageddon, perang-perang di mana Imam Mahdi mengalahkan seluruh bala tentara dunia yang menentang terjadinya Khalifatullah atau tidak mau tunduk terhadap hukum-hukum Allah. Lalu ada juga tentang hadis membahas tentang ujian-ujian atau penghalang terbesar Imam Mahdi, yaitu para bidadari. Jadi penghalang terbesar Imam Mahdi di akhir zaman itu sama persis seperti apa yang dialami oleh umat manusia di akhir zaman, yaitu fitnatun nisa wal mal, fitnahnya wanita dan harta. Semuanya orang berlomba-lomba dengan kekuatan industri, revolusi industri besar-besaran di mana-mana. Maka semua orang pun mau tidak mau harus berlomba-lomba melawan mesin, mental mesin. Kalau mesinnya penghancur, maka kita semuanya menjadi mental penghancur. Mau tidak mau setiap peningin itu harus bersaing dengan kekuatan mesin penghancur kemanusiaan, penghancur nilai, penghancur nikmat ibadat Allah, penghancur iman. Beliau melawan iman, melawan istilahnya penghalang beliau, yang dimana menurut Abu Hurairah itu bidadari-bidadari dunia itu akan turun untuk menggoda Imam Mahdi atau Satria Peningit. Jadi penghalang terbesar Imam Mahdi dalam hal itu bukan musuh fisik, dia bisa selesaikan dengan kekuatan surullahnya. Namun bagaimana dengan kekuatan syahwat? Bagaimana yang melawannya itu dengan kelembutan? Mas ini I love you, I miss you. Udah kelopak-kelopak kalau kita lihat ya. Gimana perjuangannya? Ya biarin aja. Gimana ini kebangkitan umat? Biarin aja, ini enak idohailah. Itu kan yang jadi keinginan semua orang, kepuasan, kenikmatan, apalagi uang dapat, cewek dapat, rumah dapat, mobil dapat, mau apa lagi ya? Itu kan yang ditawarkan zaman.
Nah, itu pun yang terjadi kepada Al-Mahdi, sehingga dikatakan bahwa siapapun orang yang tetap memegang sunnah Rasulullah, maka dia lebih mulia 1/50 umat Rasulullah di awal zaman di kalangan para sahabat. Jadi kalau kita mampu memegang sunnah Rasulullah, itu kita posisinya 50 tingkat lebih mulia dibandingkan umat Nabi di awal zaman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tingkatan umat seperti apa? Seperti kalian, seperti para sahabat, tingkatan 50 kali lebih mulia dibandingkan dengan para sahabat jika kita benar-benar masih kuat memegang sunnah Rasulullah. Astagfirullah, zaman sekarang itu bagaimana kita bisa kuat? Yang kita lawan itu bukan manusia tapi mesin bergabung dengan manusia itu menjadi fitnah terbesar. Ya, wanita itu zaman sekarang itu, ya Allah, udah cantik, udah murah, tidak egois, tidak nafsu, tinggal maunya aja. Astagfirullah. Sahabat, di tempat saya ini sedang hujan besar ya. Terus saya rekaman. Ini terjadi petir asli, hujan asli, bukan efek lagi nih. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya suka rekaman outdoor ya, di luar, karena suasana alamnya terdengar. Nah, ini suara hujan aslinya. Saya takutnya kena petir ini, kayak aeroplane kan magnet kan. Astagfirullahaladzim. Jadi itulah menghalang terbesar menurut sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu fitnah akhir zaman, wanita ya. Rasulullah pernah bersabda, apa ya? Umatku akan mengalami fitnah seperti apa yang dialami oleh Bani Israel, yaitu fitnah Hawa atau wanita. Dulu di dalam Bible ada seorang satria yang gagah berani, dia mengalahkan sebuah kerajaan dengan seorang diri, namanya Samson. Terkenal kan? Dia itu kalah. Kenapa? Karena dengan rayuan Delilah, seorang gadis yang cantik yang dia suka. Lalu tumbanglah ia, butalah kedua matanya. Lalu dia minta ampun kepada Allah dan menghancurkan kedua kalinya negara itu. Itu pun yang terjadi di zaman sekarang. Banyak mujahid, banyak kaum muslimin yang kuat, kokoh, perkasa. Tiba-tiba saja mereka mundur, tidak mau berjihad, mundur, tidak mau menegakkan kejayaan Islam, tidak mau membela kehormatan Islam. Islam diinjak-injak di tanah Palestina, Islam diinjak-injak di tanah Patani, Injil Islam diinjak-injak di tanah Myanmar, Islam diinjak di tanah-tanah yang lain di Cina, di Uyghur, di India. Wallah ya Rabbi, Islam benar-benar mati secara nurani, bukan mati secara insan. Walaupun di lain negara Islam tetap maju, orang-orang Islam banyak yang baru atau mualaf itu banyak yang datang. Di Amerika, di Eropa, Islamofobia tetap ada. Namun orang-orang yang mencintai Islam dan mendapatkan hidayah tetap ada. Tapi di sisi lain, Islam tetap terpuruk dan Al-Mahdi tetap dibutuhkan sebagai pimpinan akhir zaman yang menutup segala permasalahan dunia ini, termasuk di dalamnya yaitu pembangkit Imam Mahdi, yaitu Satria Peningin, sang bocah Alman
yang pada saat ini kita nantikan bersama-sama. Di manakah dia, siapakah dia? Satria Beringin atau Bocangon ataupun siapapun dia tetap bangkit dalam diri kita, walaupun dalam keadaan apapun, dalam ujian bagaimanapun, dalam suasana bencana bagaimanapun, Imam Mahdi Satria Beringin tetap ada dalam diri kita semuanya masing-masing. Amin. Walaupun beliau belum menunjukkan diri, tapi sisi spiritual beliau tetap melindungi, menjaga kaum muslimin dengan doa, dengan hizib, dengan syirnya. Walaupun kita semuanya banyak dosa, banyak dolim, banyak orang yang sholatnya bolong-bolong, yang banyak meninggalkan Allah, namun seorang rahmat Allah, namun seorang wali yang dikaruniai rahmat Allah itu bisa menjamin semuanya dengan doa dan kasih sayang melalui munajat padanya. Seorang Imam Mahdi itu telah hadir, seorang Satria Beringin telah hadir, namun kita tidak merasakannya. Yang kita rasakannya itu kok Adam tenang aja ya, itu kan. Kita lihat tsunami, wah itu orang mati banyak sekali, tapi kok tenang aja hati ini. Itu bertanda bahwa Imam Mahdi itu ada, seorang wali itu ada. Kita naik misalnya, lihat BBM naik kan, kita tenang aja. Listrik naik, tenang aja. Kenapa? Kita tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa ada seseorang badal atau seorang wali atau seorang khairullah di daerah kita. Itu yang menyebabkan kita tetap tenang aja. Itulah salah satu tanda bahwa Satria Beringin ada daerah kita. Itu saja saudaraku sekalian untuk kali ini. Nanti kita sambung ya. Ini udah 17 menit. Semoga bermanfaat dari ulasan dan obrolan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.